kan di Parma itu ada kayak induknya fansnya Parma nah itu. Adik kita dikasih sama presidennya. Terus siapa di stadion bawa Parmigiani alhamdulillah kan sih. Itu saya senang ya. Kemarin juara aja ada ininya di tribun Parmigiani. Walaupun memang nggak kecil ya setidaknya buat kita ada gitu. Lah. Ciao tifosi di Calcio Italia nih. Welcome to Pinball, opini football bersama saya, orang yang lama dinanti ya, Bung Rangga dari Papan Tengah. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang berbeda. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas pinball eksklusif yang pastinya biasanya kita bahas hasil pertandingan. Kali ini kita bahas salah satu tim yang akhirnya alhamdulillah menemani. Salah sih kalau gue ngomong menemani karena dia duluan. Dia duluan dan ditemani sama Como. Ini dia timnya Parma bersama fansnya Parmigiani Indonesia. Bener gak sih, Dok? Parmigiani Indonesia bener lah ya? Atau Parmigiani itu labelnya buat Indonesia atau gimana? Enggak, sebenarnya sih awalnya dari kalau Italia kan biasanya Parmigiani. Parmigiani biasanya kan masyarakat, masyarakat Parma lah. Kalau udah Parma ya kita ini aja digocek-gocek aja lah jadi Parma lah Parmigiani gitu. Sebelum mulai kenalin dulu Mas, biar teman-teman yang pada nonton kenal nih, biar ketahuan lah. Oke, kenalkan nama saya Ari Arfianto. Sekarang di Parmigiani Indonesia posisi sebagai sekretariatan dan penganggotaan juga. Oke, salam kenal. Saya Krisnadi, asal saya dari Palembang, sebagai koordinator untuk region Palembang dan saat ini bekerja di Jakarta. Masih ada hubungan dekat sama Ansaldi? Itu pemain Parma sekarang. Lu nggak tahu ya Ansaldi? Ansaldi yang bek kiri. Nyebutnya kerja di Jakarta. Gue pikir dari Palembang langsung ke sini. Luar biasa ya. Nih pertanyaan yang paling template dan sebenarnya sih gue juga bertanya-tanya kenapa harus Parma gitu? Kenapa suka Parma itu aja? Kalau dari saya sendiri awal suka Parma itu waktu SD sih kelas 5. Oke, SD kelas 5 saya takutnya yang lain. SD kelas 5 untuk definisi saya beda soalnya Pak. Mohon maaf. Penonton kita sama. Penonton kita sama maksudnya. Iya seumuran lu Bang Bara, jangan bawa ke gua. Sama kelas 5 dukungnya Parma, Sampdoria. Ya kelas 5 lu kelas 5. Gua agak ngerti Parma. 2 tahun doang. Oke, kelas 5 tahun berapa itu? Bang Ari tolong. Kelas 5 itu tahun 98. Tuh, kan Bang 4 tahun, Bang. 4 tahun gua. Tapi enggak ikut, berarti belum sempat ikut demo kan? Enggak kan berarti Bu. Berarti Waktu itu masih SM apa tadi? Masih SD belum. Masih SD. Reformasi masih SD. Itu pemain pertama kali yang disukain siapa? Ya pasti Buffon. Oh, iya Buffon ya? Buffon Crespo, Chiesa, Crespo Chiesa-nya, Chiesa bapaknya. Bapaknya. Chiesa itu ternyata bahasa Italianya gereja loh, gue baru tahu. Emang iya. Saya baru belajar bahasa Italia, saya maafin masih kacau saya. Kalau Bang Kris sama juga? Kalau saya udah SMA sih 98 deh. Nah, itu berarti. Mantap. Tapi di Palembang sama sama Costa nih. Iya, ada teman kita juga dia fans Albino Leve. Oh gitu. Iya, kebetulan ada. Berarti mulai dari ya mungkin dari lumayan lama ya 90-an dan memang era emasnya lah. Masih Parma masuk itu kan Seven Magnifico ya, itu. Iya. Itu lagi. Napoli apa? Itu 98 lagi bapuk-bapuknya itu lagi pengen degradasi kalau nggak salah. Berarti tahun 98 terus akhirnya mulai starting komunitas itu jalan itu kalau komunitas itu jalan 2009. Sebenarnya 2009 kan itu berarti Friendster lah ya? Udah Facebook ya? Friendster. Yeah. Friendster awal-awal ya? Awal-awalnya dari Friendster sebenarnya kan dari dulu foundernya Tama yang saling komunikasi ya gitu akhirnya mungkin ada komitmen ke Friendster sama main ya sama Kaskus ya. Oh, Kaskus baru-baru awal-awal ya. Kaskus kan ya itu ya akhirnya mungkin mereka itu akhirnya buat ketemuan tuh di Pondok Indah. Itu masa 5 orang deh. Foundernya berarti 5 orang. Pertama kali ngumpul 5 orang. Tapi jadi founder nih semua nih. Iya benar. 5 bisa orang. gitu. Jadi kita maktifin. Akhirnya dari 5 orang itu kita buat agenda tuh. Pertama kali itu futsal di Metro Pondok Indah, tau gak? Metro Pondok Indah. Iya tahu. Itu Zaman dulu banget. Dulu banget. Nggak tahu sekarang kata gimana. Iya kayaknya udah ada deh. Ya gitulah. Akhirnya ya lama-lama ngumpul dia akhirnya
tahun 2009 juga kita masuk Gatnas. Luar biasa. Dan 5 orang itu. Enggak kan Gatnas. Yang gue nanya ini gue. Enggak kan kita mau. Berarti belum setahun kan? Tapi belum setahun sebenarnya. Belum setahun kan? Belum setahun. Iya, udah Kan Bang dari Kris tapi Juli. Bang Kris udah tahu, udah mulai ikut. Kalau saya sih kenal Parmigianinya di 2012. Iya sih, maksudnya internetnya udah mulai gedenya di tahun-tahun segitu sih. Udah Facebook ya. Facebook iya. Facebook udah. Cara nonton dari mulai seri D, karena gue nonton seri C juga susah. Nah, kalau bagi gue sendiri ya, karena gue ngalamin, karena gue jujur zamannya waktu Parma bangkrut di Seri D pun tuh akses untuk nontonnya gampang gitu, karena emang sponsor ada sponsor Sky Sport di belakang biasanya, jadi satu bentuk spot buat Parma juga sih sebenarnya dari Terus Sky Sport. aksesnya kayak subscribe juga? Enggak, kayak di nonton ini kayak live streaming Kayak kayak kita misalnya nonton TV ini tinggal masukin websitenya aja nanti ini. Oke, Gitu aja. sesimpel itulah Simpel pokoknya. ya, nggak ribet, nggak ada iklan. Nggak ada iklan, nggak bayar. Nggak bayar. Karena memang dapat dukungan dari sponsornya, salah satunya penyedia layanan streamingnya. Iya, betul. Jadi, sampai seri B itu gampang. Enggak, kalau yang sampai C dapat. Kan walaupun udah nggak Sky Sport lagi kan ada sih kalau di Seri C itu dulu namanya Sporttube namanya. Sporttube, oke. Nah sekarang yang udah dibeli sama Eleven, nah itu yang megang hak siarnya Seri C. Jadi dulu berlangganan sih Parma satu musim itu kosong 400.000 lumayan lah pasti. Masih oke lah. Ya, itu HD juga ininya kualitasnya. Baru mulai susah seri B kali ya? CP susah. Seri B akhirnya bajakan, mau nggak mau. Iya. Kan. Tapi seri B kayaknya kalau gue masih bajakan masih gampang nyarinya. Tapi kalau seri C itu loh, kayaknya orang ngebajak juga kayaknya mungkin nggak ada value-nya kali, jadi males ngebajak. Gitu ya. Effort. Ini loh, maksudnya effortnya ini yang nggak dimengerti sama fans Milan gitu. Maksudnya ini yang nggak dimengerti sama fans klub besar gitu. Kadang hal-hal yang namanya berdarah-darah pengorbanan itu nggak ngerti Bang Bara. Gue ngasih tahu aja. Pernah patungan gitu ya buat klubnya? Nggak pernah itu Bang. Tapi itu emang ada. Tapi di Parma ada. Sampai Indonesia kita juga patungan. Oke. Itu kan. Ya udah, jangan diomongin. Beli kaos kaki. Prosesnya waktu itu ketika pas pertama kali dapat info bankrupt terus turun ke seri D itu dari Parmigiani Indonesia tuh prosesnya kayak gimana? Maksudnya bantuinnya Ada. Nah, itu boleh diceritain ya? Jadi ketika awal bangkrut kan 2015 ya masalah. 15 itu. Akhirnya kan turun Seri D. Nah, di Seri D ketika awal musim persiapan musim berikutnya di Seri D itu Parma buka kayak donasi. Donasi ya. Kayak kita bisa lah ya. Iya. Ya gitu. Ya, bisa. Oke, kayak kipas ya. Itu Parmagi nyumbang. Oke. Itu berapa itu $, tapi kayak kita ada sertifikatnya. Wih. Jadi modelnya kayak sertifikat apresiasi gitu ya. Dan ditambah nama kita ada di Museum Parma. Mantep. Keren banget, sumpah. Merinding gue, pengen gue. Itu berarti manajemen Parma tuh pendekatannya ke Parmigiani Indonesia gimana? Gak ada sih kalau pendekatan nggak ada. Kalau Internasional pendekatan gini. Sebenarnya dulu waktu Seri D saya punya orang dalam sebenarnya. Dulu kalau teman-teman tahu ya itu di akhir musim aja itu ada bernuansa Parmigiani loh. Oke. Karena ban kapten itu desain dari Parmigiani. Desain. Oke. Nanti deh kalau Nanti mungkin boleh ditambahin aja di gambar. Ada itu buatan ini desain dari Parmigiani Indonesia. Itu ada logo Parma sama Parmigiani Indonesia di samping Lucarelli. Yang dipakai Lucarelli ya. Gila. Ini terlalu merinding buat gue, tidak bisa gue melanjutin kata-kata ini. Susah kan nih. Iya, karena itu menurut gue value-nya nggak bisa dibeli sama duit, maksudnya yang kayak gitu. Dan kayak klubnya sebagai klub itu paham value itu. Jadi fansnya juga nggak merasa jauh gitu, nggak punya jarak. Biarpun ya kalau ngomongin secara jarak nyatanya kan emang sejauh itu kan. Terus yang udah pernah datang ke sana dan menyaksikan ya either promosi atau pertandingan pada saat degradasi, ada nggak dari ada kita ada namanya Grevio yang pertama kali namanya Gervinho nih sama juga masih Grevio sorry itu dari Seri D. Oke. Dari Seri D kita main Colosio sampai udah udah masuk ketemu pemain manajemen terus bahkan manajemen berfoto dengan Lucarelli juga. Udah interview eksklusif udah situ makanya udah gitu lah. Makanya kapan Milan degradasi biar lo bisa eksklusif. Birokrasinya masih nggak terlalu rumit ya. Kayaknya mungkin karena degradasi itu jadi mungkin jaraknya juga masih belum berasa kayak mungkin kalau udah sekarang Serie A mungkin agak
lebih susah lah ya karena udah lebih well managed juga. Oke. Nah terus kan akhirnya nih musim ini bisa promosi lagi ke Serie A. Tapi ketika awal musim mulai nih, sebenarnya kalian tuh punya feeling nggak sih atau punya rasa kepercayaan diri nggak kalau nih saatnya Parma naik nih? Itu dari awal gradasi Serie A dari siapa kita bang selalu optimis bakal semua balik. Cuman kemarin hampir tahun lalu karena gara-gara konyol dibilang udah 2-0 jadi 3-2 kan konyol. Akhirnya gagal kan Cagliari yang naik akhirnya gitu. Akhirnya dibuktikan sekarang ya itu dengan pemain yang udah mungkin hampir 80% masih orang lama ya. Masih orang lama. Jadi masih secara timnya juga kan masih ketemu lah chemistry-nya ya kan. Gitu. Jadi apakah ini adalah faktor Buffon, seorang Buffon 2 musim ya kan enggak lah ya. Karena kayaknya apes banget gitu Buffon comeback 2 musim ya berarti kan? 2 musim praktis malah nggak naik sama sekali kan. Makanya Buffon kayaknya di musim terakhir di pensiun juga kayak nyesel banget gitu. Nggak bisa ngebawa Parma sampai naik karena targetnya dia waktu itu pengen bawa balik lagi kan. Tapi menurut tuh gue nanya agak menyimpang nih buat kalian Buffon di 2 musim terakhirnya dia di Parma gimana? Ya sebenarnya sebagai motivasi juga dibagi kalau dari berita-berita ya dari yang muda, yang junior, yang main mudanya pun jadi sebuah motivasi. Cuman ya gitu. Mungkin ada kalanya emang sekarang waktu musim lalu ya jadi Buffon memang refleksnya udah mulai off day-nya banyak lah ya. Cuman ya gitu. Ya masih seorang legenda lah bagian itu jadi aja. Nah kalau dari musim ini pemain yang kalian pikir, gue jujur belum pernah nonton mainnya Parma di Serie B ini ya. Bermain secara kolektif atau ada sosok pemain yang memang kayak dia tuh berperan besar banget sih di tim ini. Kalau musim ini tuh Parma gimana? Ada. Itu Adrian Bernabe. Nah itu keren banget sih. Main tengah. Jadi sebenarnya dulu musim lalu itu dia itu dibayang-bayangin karena Vasquez. Karena lebih nonjol ke Vasquez kan. Iya betul. Daripada Bernabe gitu kan. Gue tuh agak lupa Bernabe itu akademi City. Main City kan itu makanya diambil sama si Maresca kan pelatih Parma, diambil anak didiknya. Oh, Enzo Maresca sempat di Parma ya berarti? Parma itu pas waktu degradasi. Gue ingetnya Palermo soalnya dia. Degradasi ke Serie B itu pelatih utama yang awal musim Maresca. Iya. Karena gue inget Bernabe itu gue sempat main game, sempat research ternyata dia akademinya City dan gue lihat mainnya juga lumayan punya potensi lah. Iya. Jadi bukan orang Italia kan? Bukan. Soalnya setahu gue tuh Parma minim banget pemain Italinya ya musim ini. Iya betul. Kayak Inter. Iya. Inter kebanyakan main ininya non Italia. Ya. Tapi kayak notable player gitu yang gue lihat tuh kayak Denisman masih oke nggak sih? Aduh, aku kalau bilang inkonsisten kalau kita. Karena gini jujur ya, dia tipikalnya kalau dibilang di Indonesia itu kalau ini kayak Marcelino dengan gaya shot off. Oke. Mungkin kalau sama dia itu kayak apa memang dia jadi top score tapi ya secara permainan gedek. Banyak kebuang-buang. Gocak. Harus di depan gawang disasut nunggu 3 orang ditutup dulu. Maksudnya masih top score gitu ya. Iya, tapi Politano nggak gitu. Nggak top score. Iya, makanya daripada Lord Dendi kan. Jangan ngomongin orang lain. Oke. Kita selesai lah bernostalgia dengan Serie D, Serie C, Serie B. Mungkin gue bahas sedikit kan promosi udah pasti juara juga kemarin udah ditentukan di Giornata 36 lah ya udah di lock. Karena kan head to head sama posisi 2 unggul kan. 3 harus dong. Posisi 3 dong. Oh, posisi 3 ya. Kalau 3-nya jauh kan udah otomatis promosi. Oh iya benar. Lupa. Oke, tapi itu naik ke Serie A. Terus gimana? Ngelihat potensinya dengan pemain yang udah ada sekarang, optimis gak sih sebenarnya? At least di musim depan nggak degradasi, bertahan, atau malah bisa ke papan tengah menuju papan atas? Kalau dari teman-teman lihatnya gimana? Kita mah udah setahun ya, Salvezza. Sisa bonus. Itu mah udah emang mindset anak-anak pas Salvezza dulu minimal 40 udah. Selanjutnya gimana lah kalau emang kita gak pernah muluk-muluk dengan target. Muluk lah, juara juga nggak mungkin kan. Nggak, tapi itu yang membedakan. Maksudnya kadang kalau gue tuh kan ngumpulnya sama fans klub gede ya, yang selalu ngarepnya juara. Tapi gue juga kadang ketemu sama beberapa teman-teman yang kayak Udinese, teman-teman Torino, Sampdoria.
Itu mindsetnya beda Bang Bara. Mungkin lu terlalu terlalu di atas banget ya. Jadi lu nggak terlalu ngerti konsep-konsep bahwa bertahan itu adalah sebuah kemenangan buat mereka. Lu mungkin saatnya belajar. Sassuolo nggak perlu bertahan menang. Nah kalau itu kurang, kalau itu memang kurang lawannya ya, Internya maksudnya kurang. Tapi di sisi ini tuh, nah dulu tuh gue zaman Napoli awal-awal di Serie A juga sama tuh konsepnya. Yang penting kalau lawan tim gede nggak kalah aja udah alhamdulillah banget gitu. Ya berarti sama lah ya. Parma juga akhirnya comeback ya, at least survive pun juga udah kemenangan besar lah ya. Karena kan ya dari segi finansial juga bisa lebih stabil dan lain-lain ya. Terus sekarang tapi di sisi mungkin gue agak keluar dikit dari liganya lah. Kalau balik lagi ke Parmanya, sekarang ada slot atau spot khusus gak sih buat tim atau buat Parmigiani, slot kayak buat naruh banner atau apapun? Ada nggak sekarang? Gue sih penasaran. Kalau banner sih ada aja sih, bisa kita kirim kalau kan biasanya soalnya bayar ya. Setahu gue tuh ada beberapa klub tuh yang harus bayar untuk dapetin slot di kayak di tinggi. Iya, kita belum ada ini sih, tapi modelnya ya free aja gitu, sama dibantu sama tim atau sama fans untuk paling fans sih, paling bantu sama fans. Kadang dulu pernah datang dari fans dari sananya ke secret kita, kaget juga wah tidur datang gitu. Lagi liburan. Dia ya bukan libur sih, lagi tugas. Lagi tugas. Sekalian. Akhirnya tak kasih souvenir buat apa? Buat dipasang di sana. Dikasih sama presiden ini. Kan di Parma itu ada kayak induknya fansnya Parma gitu. Adik kita dikasih sama presidennya. Terus siapa di stadion bawa Parmigiani, alhamdulillah kan sih. Kita senang ya. Pekan 36 kemarin juara aja ada ininya di tribun Parmigiani. Walaupun memang nggak kecil ya, setidaknya buat ada gitu. Nggak mas, nggak kelihatan itu juga. Itu yang tulisan Ini nggak ada nih. Kacau editornya. Nah kalau dari posisi formasi di Parma nih, kira-kira posisi apa yang menurut Mas Kris sama Mas Ari itu perlu ditambal karena selama ini menjadi kayak titik lemahnya Parma? Pemain belakang dan tengah. Belakang sama tengah. Tapi tadi sentra permainannya sebenarnya tengah kan? Iya, karena yang selama ini misal si Bernabe atau Som ya yang lebih, kan Bernabe lebih ke apa? Agak kreator. Lebih ke depan malah. CM tengah. Nah, sedangkan yang bertahannya kan Som juga terkadang bertahan, terkadang dia ini. Ya itu yang perlu ada backup-nya sih sebenarnya yang lebih baik lagi kan. Tapi kalau banyakan anak-anak ya itu kalau di grup itu kiper sih. Emang kipernya pendek, tapi kalau dalam segi taktiknya Pecia itu pakai, karena kan dia tipikalnya kayak Onana gitu sih sebenarnya. Tapi kalau dibanding Onana masih jagoan ini ya. Fabio Pecia ya? Napoli juga. Terlalu ada ikatan. Juve juga next gen kan? Iya, next gen. Karena demen yang build up, makanya dia banyak maju. Nah walaupun tadi kan kita sempat ngobrol off cam mengenai bursa transfer, belum ada desas-desus nih. Tapi untuk menambal dua posisi tadi, kalau teman-teman lihat siapa sih pemain yang masuk akal nih atau masuk kantongnya Parma untuk dibeli dari pemain tengah sama belakang tadi, pengennya siapa? Kalau dari isu ada Paul Gianpaolo yang di Venezia itu kan top skornya ya, itu sempat diincar isu. Aku juga bingung juga kalau untuk mendatangin dia, kalau Venezia naik juga bukan masalah Venezia naik. Kalau skemanya tetap pakai playmaker jadiin goal getter ya sama aja bohong gitu, bahasanya nggak kepake. Makanya kemarin tadi kan bilang Coutinho, kenapa Parma nggak golnya juga nggak banyak bahasanya. Makanya pindah ke Coutinho langsung hampir 20 kan. 20 berarti emang skemanya Pecia yang diterapin ke Coutinho nggak cocok. Karena di Pecia itu dia banyak main di sayap. Tapi lebih atraktif nggak sih dengan taktikalnya Fabio Pecia? Atraktif, dia lebih enak. Mainnya 1-2 dapat. Upgrade-nya dari Maresca kan juga lumayan lah. Kalau gue ngeliat secara permainan lumayan lah. Karena kan juga dia di Leicester ngebawa Leicester promosi juga kan, dan sempat jadi asistennya Pep Guardiola juga betul, kan. Tapi gue nggak tahu zaman dia sebelum eranya Pep mainnya sama atau enggak. Tapi Pecia gimana? Pecia ya ini ya. Intinya kalau dari start tahun sih skemanya udah baca. Dia mainnya udah tadi main playmaker depan gawang, main gocek, nguper ke tengah. Gitu udah. Makanya udah ketahuan striker tengahnya depannya jadi tumbal buat ini bola, ngasih bola. Jadi berkorban. Berkorban gitu. Iya.
Nah terus balik ke Parmigiani Indonesia nih, sebagai fans klub itu teman-teman itu ada kepengurusannya, misalnya presiden nih, itu dipilihnya berapa tahun sekali atau sekarang lagi 3 tahun. 3 tahun. Tapi sekarang udah jadi Belum, kekal kayak. iya belum ada Gara-gara COVID sebenarnya harusnya kan 2020 itu kita ada Garnas di Jakarta, cuman udah masuk. Semenjak COVID. Nggak boleh. Terus vakum dari situ. Iya, enggak vakum. Jadi kita Nggak boleh off dulu untuk meetingnya ya kan. Tuh, kalau agenda main bola, nobar masih jalan. Tapi ada agenda Garnas berarti nanti di tahun ini atau tahun depan. Nah, itu nih. Iya, ini masih dibahas sama teman-teman juga ya kan, karena dari teman-teman ya seluruh Indonesia lah ya kan, dalam satu WA group itu kan ada yang ya kapan kita bersua lah istilahnya kan, kangen lah udah lama nggak berjumpa ya Dari kan. COVID. Jakarta punya utang soalnya. Karena ya setelah dari Garnas Jogja harusnya Jakarta ya kan, tapi ini terkendala ya tadi COVID tadi ya kan. Nah sebelum ada Gatnas nih, orang-orang kan teman-teman juga jadi mikir, mau gabung nih dulu, ternyata gue suka Parma nih misalnya, ada tifosi pinball. Nah itu cara gabungnya gimana tuh Bang? Soalnya kalau gabungnya gampang kita sih sebenarnya. Jujur ya, kalau kita boleh jujur ya, kebanyakan teman-teman kita yang sering mabel itu bahkan ada yang dari Juve Milan pun welcome kita komen gitu. Ya akhirnya lama suka. Di sini doktrin. Ada gitu. Mereka ya welcome. Kita welcome sama siapa aja ketika teman-teman join yuk, kan kadang kan kita posting agenda nih, teman-teman join yuk, langsung aja datang, nggak usah malu-malu lah gitu. Sosmednya mungkin Mas bisa di-mention nanti di screenshot. Iya, biar nanti teman-teman bisa join, datang, atau ngobrol di situ. Ya nanti deh di Parmigiani Indonesia, di @parmigiani kalau ya di Instagram. Iya, oke. Masing-masing regional juga ada juga. Ada cuma. Nanti kita masukin di sini lah untuk media sosialnya. Oke. Nah kalau tadi dulu sekalian. Iya enggak, gua oke doang. Membershipnya. Oh iya, membership dari situ tinggal di pendaftaran. Kalau membership ada sih, tapi sekarang masih belum ada dimunculkan lagi. Belum gitu, lanjut karena lagi lah dari yang terakhir ya. Ya masih kondisi Iya, karena belum term condition lah pokoknya. kondisi aja. Karena ya COVID yang benar-benar ya kita semua ya udah kita urus ya kesehatan dulu lah isi. Jadi yang lain-lain kita off-kan dulu. Jadi sekarang fokus berkomunitas dulu sambil menunggu membership dibuka, teman-teman tadi bisa connect atau bisa ngobrol sama teman-teman Parmigiani di media sosial yang kita nanti tag di bawah. Sekarang kita survei di awal juga di kolom komentar kali ya. Iya, Parma boleh nongol. Betul, karena kami sudah mulai Parma. bosan dengan Rahmat Roma karena ngobrolin apapun ada fans Roma, karena kita butuh kayak tiba-tiba ada Bang Abdul Parmigiani misalkan gitu, atau Ibnu Parmigiani misalkan, kalau ada tolong komentar gitu. Kita butuh keberagaman fans gitu, jangan itu lagi atau nanti Reza Komo mulai. Indra Komo boleh, Reza Komo boleh. Karena dia dukung Komo dari Jarum, masih nitip-nitipin rokok. Iya, Mas juga tadi kan, Mas juga sempat ada bilang dia fans Komo juga dari zaman apa Mas? Jarum UMKM. Jarum UMKM, gue udah fans Komo banget gue. Ya udah, karena ini udah ada di prompter ada tulisan closing, jadi saya harus closing. Saya udah terlalu lama tidak pernah syuting, agak gemeter ya. Tapi intinya thank you banget Tekosi yang udah nonton episode kali ini. Thank you juga Mas Ari, Mas Wis, thank you banget udah mau datang ke sini. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa buat subscribe karena sudah mulai nyangkut nih subscribernya, tolong dibikin 60.000 ya. Dalam waktu 2 minggu, minta tolong banget, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Dan jangan lupa follow Instagram Pinsport di pinsport.com dan juga TikTok kita di pinsport.com juga untuk berita olahraga terupdate. Saya Rangga mewakili teman-teman yang ada di sini, izin pamit. Thank you yang udah nonton. Bye bye, see you in another episode. Arrivederci. Bye bye. Ciao. Ciao.